Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 19 April 2024. Di perdagangan kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting dari Eropa ya. Ada Eurogroup meeting, kemudian ada continuing jobless claim dari Amerika Serikat, di mana pengklaim pengangguran itu mengalami ya fase yang stabil, teman-teman. Jumlah pengangguran yang stabil ini tentunya bukan berita yang jelek ya untuk dolar, cenderung bagus. Kemudian data dari Fed Philadelphia Manufacturing ini juga menunjukkan tren peningkatan yang terjadi. Kemudian ada penjualan rumah di Amerika Serikat terus mengalami penurunan. Jadi beberapa rilis data ini tentunya memberikan impact terhadap dolar. Kemudian di perdagangan hari ini kita akan dapat data soal Fed balance sheet dari Amerika Serikat. Kemudian ada data soal core retail sales dari Inggris. Dari Uni Eropa akan ada Eurogroup meeting, teman-teman. Yaitu beberapa rilis data yang akan kita dapetin di perdagangan hari ini. Market overall cenderung agak lesu ya. Teman-teman, market kripto ada beberapa sentimen positif. Salah satunya datang dari Binance. Binance baru aja mengkonversikan sekitar 1 miliar US dollar ke dana USDC. Jadi ini adalah cadangan cadangan aset ya, semacam portfolio gitu yang digunakan oleh Binance untuk mengcover asuransi dari para pengguna. Jadi let's say kalau Binance misalnya kena serangan, hacking, atau apapun yang merugikan investor, Binance ini punya semacam cadangan yang tentunya membantu mereka untuk merecover dana-dana nasabah. Dan ini tentunya berita yang cenderung bagus karena Binance baru aja melakukan perubahan, teman-teman. Jadi USDC sudah diakumulasi, sudah diadopsi, teman-teman, karena ya USDC adalah stablecoin yang biasanya itu paling disupport oleh pemerintahan Amerika Serikat dan juga regulator yang lain. Binance juga dikabarkan akan kembali masuk ke pasar India dan juga Dubai. Sebelumnya Binance ini sempat keluar, teman-teman, dari pasar India, mereka di-ban di India ya, dan sekarang Binance juga menargetkan kembali untuk kembali masuk, karena untuk mendapatkan yang namanya adopsi yang lebih besar lagi, Binance harus mau berkompromi dengan regulator. Binance get full Dubai permit after Zhao Case control of unit. Jadi Chang Peng Zhao sendiri sekarang sudah melepaskan pelan-pelan ya Binance, teman-teman, dan dia sudah digantikan juga perannya oleh CEO yang baru, tentunya Binance Holding. Ini sepertinya sekarang lebih kayak berusaha untuk berkompromi dengan regulator. Kalau sebelumnya Chang Peng Zhao itu sangat-sangat ya berani ya untuk melawan regulator. Dan ini tentunya bisa menjadi salah satu berita yang bagus, karena kalau Binance bisa berkompromi, maka Binance bisa jadi harus tunduk dengan regulator. Di saat yang sama Binance juga bisa memperoleh izin untuk masyarakat menggunakan kembali aplikasi tersebut. Itu jadi ya antara buruk dan tidak, yaitu bergabung, teman-teman, atau ada efek buruknya, ada efek negatifnya. Ya, itu dari beberapa news. Kemudian ini data dari CryptoQuant terkait dengan para miners yang mengurangi selling pressure menjelang halving. Teman-teman, kita menjelang fase halving kurang lebih di 1 hari ke depan. Targetnya adalah di 20 April 2024. Jadi harusnya sih besok kita udah masuk ke fase halving, di mana pengurangan reward ya dari para miners itu bakalan bisa memberikan impact kelangkaan terhadap Bitcoin. Namun kalau kita melihat dari historicalnya, memang ketika fase halving terjadi, Bitcoin belum mengalami tren kenaikan. Biasanya sih belum ya, kita nggak tahu fase kali ini seperti apa. Namun ya 1 hari lagi kita akan dapat halving. Semoga dalam jangka waktu menengah ini adalah momentum kita buat mendapatkan akumulasi yang baik. Miners terlihat tidak terlalu banyak selling pressure di Bitcoin. Kemudian data dari Soso Value menunjukkan bahwa manajer investasi Grayscale itu masih dalam arus keluar yang sangat tinggi.
Sementara IBIT punyanya BlackRock itu ada inflow sedikit. Fidelity bahkan tidak terdeteksi ada inflow, yang menunjukkan bahwa selling pressure sebenarnya masih cukup kuat terjadi pada Bitcoin gitu. Jadi ya manajer investasi masih pada buang barang, istilahnya seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah intermarket analysis di mana Bitcoin itu market cap-nya baru 1 triliun US dollar. Ya, jadi masih kalah jauh dari gold, karya seni, kemudian equities atau saham, real estate, bond atau obligasi, dan juga money market teman-teman. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini salah satu investasi yang masih kecil market cap-nya kalau di-compare sama aset investasi yang lain, dan tentunya seiring berjalannya waktu kita masih bisa growth ke depannya. Hong Kong, nah ini bursa Hong Kong ya kemarin, JPEG, teman-teman, ada skandal gitu dan total aset sekitar 228 juta US dollar, US Hong Kong itu di frozen teman-teman, disita karena beberapa kasus yang terjadi. Jadi ini jatuhnya nanti bakalan sama kayak pemerintah Amerika Serikat yang memang punya banyak sekali aset-aset kripto yang disita dan kemungkinan mereka melakukan penjualan juga teman-teman. Ya, Hong Kong belum sih ada berita penjualan tentang aset-aset tersebut. Kemudian JP Morgan kembali menunjukkan FUD-nya teman-teman. JP Morgan say Bitcoin is fraud and Ponzi scheme. Jadi kembali berita negatif digaungkan oleh JP Morgan terkait dengan wawancaranya teman-teman pada salah satu berita, salah satu stasiun TV ya. Jadi nanti aja mereka akan adopsi lagi teman-teman. Jadi ya memang seperti itu. Lalu gimana nih kondisi dari pergerakan dari market? Overall sih kalau kita perhatikan ya, Bitcoin bergerak masih cukup baik teman-teman. Bitcoin saat ini berusaha untuk kembali klaim level 64.000 something. Kemarin sempat drop sampai 59 ribuan ya, akhirnya dia balik naik lagi. Indeks dolar kemarin mengalami sedikit peningkatan ditunjang dengan BTC dominance yang juga masih dalam posisi yang strong. Jadi kemarin beberapa altcoin itu masih dalam posisi tertekan. Jadi intinya untuk posisi sekarang saya rasa ini fase yang baik untuk teman-teman melakukan akumulasi. Jadi udah nggak ada waktu lebih banyak lagi teman-teman. Waktu akan semakin mepet before kita masuk ke fase halving. Jadi kalau teman-teman misalkan baru mau masuk ke market kripto saat ini, melakukan DCA mungkin menjadi pilihan yang paling bijak. Karena kita juga tidak akan tahu pasti ya, dan bisa menebak di level mana Bitcoin bakalan rebound ke depannya. Secara beberapa kemungkinan teman-teman saat ini potensi Bitcoin adalah kembali ngetes level 59 ribunya. Ya, even dia bisa lebih dalam turun sampai ke 52.000 something. Jadi kalau dari saya sendiri tidak melihat Bitcoin bakalan nyungsep turun sampai ke 20.000 atau ke 30.000 lagi. Jadi kemungkinan koreksi yang pada Bitcoin adalah ya koreksi-koreksi wajar aja ke beberapa level yang cukup menarik. Jadi kalau untuk berharap dia turun dalam, rasa-rasanya sih belum teman-teman. Kecuali ya altcoin yang pada tertekan. Jadi kalau dari posisi sekarang, saya melihat Bitcoin ini masih strong. Ekspektasinya ada kenaikan jangka pendek kepada Bitcoin, meskipun akhirnya dia berpotensi untuk kembali melanjutkan fase penurunan. Kemudian juga kalau kita perhatikan di time frame daily, closing time frame daily kemarin itu negatif ya untuk market. Jadi market benar-benar masih dalam tekanan jual, smart money-nya bahkan kosong teman-teman, yang menunjukkan memang saat ini kita lagi dalam fase koreksi yang masih berkelanjutan. Gold, emas itu terus mengalami fase rally ya, keren banget gold ini mengalami kenaikan yang lumayan signifikan dan berpotensi masih akan dalam posisi rally. Wow. Yang udah punya gold atau yang ada investasi emas harusnya udah cuan juga teman-teman. Ya gitu sih, market juga masih cenderung struggle seperti sekarang ini. Jadi perhatikan aja beberapa level seperti di 64.000 sebagai level resistance. Let's say kalau dia drop level 59 ribuan something bisa menjadi level support terdekat untuk Bitcoin. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat teman-teman, dan bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, teman-teman bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru. Jadi yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Akhir kata saya Andre, makasih.